Bapa di dalam surga, kami bersama bersyukur Engkau sudah menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kasih, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami mau menyerahkan program ini dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Berkati semua rekan-rekan yang akan melayani. Pakai kami menjadi saluran berkat Tuhan. Berkati semua pendengar kami dimanapun mereka berada. Biarlah ya Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas mereka, mereka diteguhkan, dikuatkan melalui program pada pagi hari ini. Kami serahkan sekali lagi jalannya program ini dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik keluarga Gracia, dalam waktu 1 jam ke depan ini kita akan diberkati melalui program Sahabat Orang Sakit yang bekerja sama dengan Radio Suara Gracia Cirebon edisi Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Dan dalam program Sahabat Orang Sakit ini kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan kala mereka sakit dan bagaimana mereka mengalami jamahan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Kami juga mengundang keluarga Gracia untuk follow Instagram, YouTube, dan Facebook untuk boleh join di SOS Global Ministry agar dapat mengetahui info-info terkini dari SOS Global Ministry. Dan di pagi hari yang cerah ini, kita kembali akan diingatkan dengan visi dan misi daripada sahabat orang sakit. Ya, visi daripada sahabat orang sakit adalah menjadi terang bagi orang sakit yang memberi dampak bagi kota-kota. Misinya yang pertama melayani orang yang sakit agar menjadi kuat di tengah penyakit yang sedang dihadapinya. Yang kedua, melayani orang yang sakit untuk bisa melayani orang yang sakit lainnya. Yang ketiga, melayani orang yang sakit untuk menjadi berkat bagi kota di mana ia tinggal. Puji Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan pada pagi hari ini, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Halomuan Saragi dan Ibu Luciana Sinaga. Ya, mungkin pendengar bingung, kok dua orang ya? Biasanya satu orang, ini kok dua orang ya? Ini kalau Bapak Ibu masih ingat kisah Musa dan Harun, ada satu juru bicara ya. Kali ini Pak Halomoan yang sakit dan Ibu Luciana ini sebagai juru bicaranya ini ya. Pak Halomoan sakit tumor di kantong kemih dan saat ini menjalani cuci darah 2 kali seminggu, hari Selasa dan Jumat ya. Kita bersyukur Selasa dan Jumat 2 kali. Untung bukan Senin Kemis ya Bu ya. Kalau Senin Kemis bahaya Bu. Oke, baik. Kita akan eh, menyapa Bapak Halomuan dan Ibu Luciana. Shalom, Bapak dan Shalom, Ibu. Bapak. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Sehat-sehat? Tuhan, sehat-sehat, Bapak. Wah, ini baik. Mungkin juru bicaranya nih Ibu Luciana boleh memperkenalkan diri, keluarga, ya pastinya juga dengan Bapak. Silakan, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Puji Tuhan, dengan izin Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian di Radio Gracia. Ini suatu kesempatan yang uh, belum tentu dapat orang-orang lain merasakannya. Terima kasih pertama ya Pak Setia telah menghubungi ya, kami untuk bersedia. Ya, jadi sebelum saya menceritakan kronologinya, kami memperkenalkan diri dulu. Ini yang sakit suami saya, namanya Bapak Halemon Saragi, dan saya istri Luciana Agustina Sinaga. Jadi kami pasien dari Batam. Kami dikaruniakan Tuhan anak tiga, perempuan semua. Yang waduh. yang paling besar kelas 3 SMP, nomor 2 kelas 1 SMP, dan nomor 3 kelas 4 SD. Mungkin sejauh itulah perkenalan kami ya Pak. Iya, jadi Buat pasien dari Batam kawan, ya. ya dari Batam Pak Setia. Ya, dari Jadi Batam sekarang ada di uh, rumah singgah SOS ya Jakarta. ada di Ah, rumah singgah SOS Jakarta, yaitu Ibu Gembalanya Ibu Dewi Lestari. iya, baik. Ini eh, Ibu boleh di-sharingkan bagaimana
awal mula nih Bapak sampai kemudian ini divonis dengan sakit yang lumayan ya, lumayan Iya, berat ini, sakit tumor di kantong kemih. Ini apa gejala-gejalanya barangkali sebagai pendamping hidup mungkin Ibu sangat mengetahui apa yang terjadi dengan suami terkasih. Silakan Bu. iya, iya, Pak. Terima kasih. Jadi awalnya suami saya sakit itu di bulan 11 November 2024. Pertama dia merasakan sakit itu awalnya, maaf kata, susah buang air kecil, nyeri gitulah ya. Nah, jadi udah sering dialami, pergilah ke puskes, memang diobati, tapi diobati nggak ada perubahan, malah semakin sakit. Jadi berapa kali ke puskes, kami minta apa? Tolonglah dok obat yang bagus. Kok berapa kali kemari nggak ada perubahan. Jadi mereka bilang kalau obat Pak dari sini terbatas. Kalau Bapak mau dirujuk ke rumah sakit, boleh kami kasih rujukan. Kami terimalah rujukan itu Pak. Kami dirujuklah di satu eh, rumah sakit namanya Gerah Hermin. Jadi pergi kami ke situ, ya berobat-berobat tetap juga seperti itu, sakit juga. Ternyata eh, beberapa hari kemudian dicek darahnya. Cek darahnya ternyata ada dua kemungkinan itu apa ginjal dan apa satu lagi Pak? Nah, leper katanya. Jadi kami dirujuk kembali ke rumah sakit nomor 2 di atas Gerah Hermin ini namanya RSUD Embung Fatimah. Jadi kami dirujuk ke situ. Setelah rujukan, di dalam rujukan ini eh, belum ketemu lagi sakitnya. Tapi ada seminggu setelah rujukan, Bapak Halomoan, suami saya mengalami tidak bisa buang air kecil dan tidak bisa buang air besar. Sehingga badannya semua bengkak. Dan mengakibatkan pada suatu malam dia udah seminggu nggak buang air dan buang air kecil, dia pingsan. Karena sudah bengkak badannya semua, sesak bernapas, semualah. Pokoknya komplikasi lah perasaannya. Pingsanlah dia pada satu malam, saya larikan ke rumah sakit B tadi, lebih tinggi. Jadi eh, saya larikan, ditangani mereka. Jadi dicek darah. Jadi setelah cek darah, dokter memanggil saya. Dokter memanggil saya, dia menjabarkan atau menerangkan bahwasanya ini pembengkakan terjadi pada bapak ini karena ginjalnya sudah terganggu, mengakibatkan ginjalnya ini tidak bisa lagi berfungsi 100% akibat racun yang sudah menggerogoti ginjalnya. Jadi dokter mengatakan solusinya harus cuci darah, cuci darah. Jadi eh, saya shock lah mendengarnya ya, shock, cuci darah. Berarti kalau cuci darah itu seperti yang saya bayangkan seumur hidup, seperti yang saya bayangkan dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sempat saya di situ eh, marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa harus seperti ini? Saya bilang. Jadi saya itu shock lah, nggak ada keluarga yang saya tanya lagi. Kenapa harus seperti ini Tuhan saya? Jadi kemudian saya tanya sama dokter, dok, apa nggak ada solusi lain? Nggak bisa bu, nggak ada bu, itulah solusi dari kami. Karena bapak ini sudah mengalami pingsan, takutnya kita kalau tidak diambil tindakan lagi, semakin parah, bapak semakin parah, bisa berhalusinasi, itu semakin susah, kata dokter. Ya saya gimana lah ya Pak ya, Eh, mungkin itulah bisikan Tuhan, iakan saja, turuti saja, itu jalan dokter yang pertama. Ya dengan tidak ada menanyakan keluarga, konsultasi keluarga, saya ya memberanikan diri untuk me-ACC-kan tindakan tersebut. Jadi pada malam itu juga saya tanda tangan persetujuan untuk suami saya akan dilakukan cuci darah. Setelah itu eh, saya bertanya lagi pada Tuhan, kenapa harus saya lagi Tuhan yang kau utus, yang kau pilih? Karena di 5 tahun kemudian, 5 tahun yang lalu, di tahun 2019, suami saya juga pernah mengalami tumor di kepala. Tumor di kepala tahun 2019, 2020 COVID yang besar, sehingga kami dilarang untuk berkomunikasi ke rumah sakit kalau tidak urgent. Jadi walaupun seperti itu Pak, puji Tuhan sakitnya yang 5 tahun yang lalu
tidak pernah membuat dia drop. Puji Tuhan. Di situ saya rasakan eh, penyertaan Tuhan terhadap keluarga kami. Dia tumor di kepala dengan eh, berita COVID-19 sehingga kita disuruh nggak boleh ke rumah saya kalau tidak urgent. Puji Tuhan, Tuhan tidak memberikan dia drop, memberikan kesehatan terus. Sampai pada 2024, Tuhan uji lagi keluarga kami dengan pergumulan inilah penyakit Bapak ini, eh, ginjal dan harus dicuci darah. Jadi setelah itu tanda tangan tadi ya Pak ya, saya okekan. Besoknya dipasanglah CDL-nya, langsunglah dia dicuci darah. Ada 11 hari kami di opname di Rumah Sakit Batam. Puji Tuhan semua sehat Pak, semua sudah normal tubuhnya, normal seperti sedia kala, tidak bengkak lagi. Jadi tapi pengobatannya masih berjalan. eh, Dia harus dicek di kantong kemih karena kenapa dia kalau buang air kecil sakit. Ternyata dari urologi dapat kesimpulan bahwasanya Bapak ini ada tumor di kantong kemihnya. Tumornya ganas. Tapi dia tidak memberitahukan seganas apa, stadiumnya berapa. Jadi saya dikonsul untuk berobat ke luar Batam. Ada tiga pilihan, ke Medan, ke Jambi, dan ke Jakarta. Jadi saya bingung. Pulang dari rumah sakit mendengar kabar ini harus pergi ke luar Batam me- mencari perobatan. Di tengah jalan saya nangis, Pak, sambil Hmm. membawa suami pulang naik kereta. Saya nangis. Tapi saya nangis, saya kalau bisa jangan dilihat suami supaya dia tidak tahu seperti apa kesedihan saya mendengar berita ini. Tapi diperhatikannya saya di perjalanan saya bawa dia naik motor. Dipegangnya mata saya, Pak. Ada air. Di jalan Bapak suami ngomong, kamu nangis ya, Mak? Enggak. Kenapa air matanya ada? Enggak. Oh, enggak tahu lah, dia bilang. Jadi di rumah juga dikuatkannya saya. Bukan saya nguatkan dia, malah dia nguatkan saya. Udah lama, kalau memang ini jalan Tuhan, kita jalani sama-sama. Gak usah nangis. Kalau nangis itu nggak ada solusi, katanya. Ayo, kita sama-sama menjalaninya. Pasti nanti Tuhan kasih yang terbaik. Bukannya itu, Pak. Aku bukannya drop mendengar sakitmu ini. Cuma kenapa kita harus keluar Batam? Kenapa Tuhan pilih jalan harus keluar Batam? Sehingga harus meninggalkan anak-anak. Gak usah. Biarkan aja mungkin yang jalan Tuhan. Seiring waktu, saya semakin kuat dengan berita ini, Pak. Banyak saudara-saudara juga, kumpulan marga juga yang mensupport kami supaya kami jangan merasa khawatir. Terus terang Pak, kami ini orang yang ekonominya rendah Pak. Di Batam kami pekerjaan mencari botol-botol bekas Pak. Botol-botol bekas, saya juga minta bantu suami buka warung kecil-kecilan di rumah, jajan-jajan anak-anak gitu Pak, jual-jual jas jus. Saya membantu perekonomian suami juga, ya puji Tuhan, untuk makan, puji Tuhan disediakan Tuhan. Kalau untuk menimbun harta, nggak usah lah Pak. Yang Hmm. penting kita makan aja diberikan Tuhan sudah puji Tuhan sekali Pak. Jadi itulah berangkatlah kami dari Batam ke Jakarta di tanggal 23 bulan 1. Tapi ada yang ngajari saya, Pak, kalau bisa jangan dari poli, nanti kelamaan prosesnya. Kalau bisa dari bandara, kalian langsung aja ke UGD katanya. Saya coba dengan uh, yang dibilang kawan, tapi dibilang kawan begitu, saya ada satu pergumulan. Karena kami dari Batam, Pak, berangkat tidak ada tujuan. Maksudnya tidak tujuan, tidak ada tempat tinggal. Kalau tujuan itu ada tujuan ke rumah sakit. Tapi tempat tinggal inilah yang saya pergumulkan berangkat dari Batam. Sebelum berangkat, kan memang saya bilang sama suami, Pak, kamu mau dibawa kemana? Saya bilang, ke Jakarta lah. Kenapa harus ke Jakarta? Enggak ke Medan. Ke Medan banyak saudara. Enggak, ke Jakarta lah bawa aku. Di situ saya shock juga, ke Jakarta, enggak ada siapa-siapa. Jadi antara semakin drop kesehatannya. Ada saudara melingkan
untuk rumah singgah Kepri nggak masuk. Jadi saya bilang kalau kita tunggu terus Pak Kepri ini nggak masuk, kapan kita berangkat? Sementara nanti rujukan semakin hari semakin habis. Oke lah Pak, kita nekat aja. Saya bilang sama suami, kita nekat aja, kita berdoa. Tak mungkin Tuhan nggak kasih kita jalan menunjukkan orang-orang yang baik. Itulah eh, apa kami dari Batam Pak. Semangat kami dari Batam. Tuhan pasti bantu. Tapi di Batam tanggal 23 sampai sore kami langsung menuju UGD. Puji Tuhan mereka langsung melayani, bapaknya dicek, dan puji Tuhan juga Pak, kami pada hari itu juga dikasih ke rawat inap IGD dulu di lantai 3. Setelah di lantai 3 satu malam, eh, langsung dikabari dokternya, Bu, rawat inap langsung ya Bu, kita pindah ke gedung A. Puji Tuhan juga saya bilang, Pak, kenapa puji Tuhan? Diberikan Tuhan kami dulu rumah, walaupun di rumah sakit. Jadi setelah itu berlangsungnya ada 2 hari, saya bertanya-tanya juga sama orang tempat tinggal, dan saya juga bertanya kepada security, dan puji Tuhan juga saya bilang, Pak, security memberikan lembar rumah singgah, yaitu rumah singgah SOS Jakarta. Jadi saya hubungi nomor yang di brosur, nggak diangkat, tapi saya WA dengan menjabarkan yang sakit asal kota sebagian. Langsung direspon. Bapak Ibu tolong berkasnya dilengkapi dan difotokopi, tolong eh, dikirim di WA. Setelah saya kirim semua persyaratannya, langsung dia kasih pemberitahuan, hubungi Ibu Asrama dengan nama Ibu Dewi Lestari. Saya semakin semangat Pak. Saya langsung hubungi Ibu. Nah, memang Ibu angkat, langsung dibilang, iya Bu, dia Bapak Ibu juga udah tahu mungkinnya persyaratan yang saya kasih itu. Langsung untuk biar saya lebih percaya dan lebih apa, Bu Dewi langsung bilang gini, gimana Bu, udah bisa dijemput tasnya katanya. Oh, nggak usah lah Bu, kalau tasnya biar aja, nanti sekalian aja kalau pasiennya sudah keluar, karena mana tahu nanti perlu dari tes yang mau diambil. Oke lah Bu, kami tunggu ya, kabari kapan pulang. Seiringan waktu kami di rumah sakit ada dari tanggal 23 sampai tanggal 31, ada seminggu itu Pak ya. Bu Mm-mm. Dewi terus berkomunikasi sama saya, dan juga dikasih Bu Dewi itu apa menara doa supaya saya juga bisa mau apa. Cuma selama memang di situ saya kurang mengerti ini Pak, kalau untuk mengapakan HP. Jadi Oh. mohon maaf, selama saya di rumah sakit memang belum pernah ikut menara doa. Setelah sampai keluar dari rumah sakit tanggal 1, sampai di rumah saya minta ajari sama Bu Dewi gimana masuk link ini Bu. Saya ajari, puji Tuhan bisa. Jadi kami setelah keluar dari rumah sakit kontrol di tanggal 10 bulan 2. Setelah itu disuruh kami ke anatomi untuk mendapatkan hasil biopsinya. Jadi hasil biopsinya sudah keluar PA-nya. Mm-mm. PA-nya, IHK-nya belum. Kami tunggu lagi 10 hari, keluarlah IHK-nya yang hari Rabu. Langsung saya ambil polirologi semalam hari Kamis. Saya jumpai dokter urologinya. Udah ya si kakaknya udah keluar, jadi dokter bilang kita rapat dulu Bu ya hari Jumat kalau nggak Sabtu. Nanti hari Senin atau hari Selasa Ibu WA dokter. Ada memang nomor nomor dokter dari kami satu dikasih. Ya Pak, bagaimana kelanjutannya? Jadi di dalam kami kemarin ke rumah sakit, nanya ke tindakan selanjutnya, dokter bilang ada kemungkinan. Kemungkinannya itu bisa dioperasi dan tidak, katanya Mm. dokter Pak ya. Jadi saya bilang ya seperti apapun Dok, saya ya berserahlah. Apapun yang nanti dibuat ke tindakan selanjutnya ya itulah mungkin jalan Tuhan melalui tangan dokter, saya bilang. Iya Bu, nanti hari Senin atau hari Selasa Ibu eh, tanyalah apa hasil rapat biar bisa kita tindak selanjutnya. Jadi itulah Pak Setia. Eh, Sekarang Bapak suami saya ini tindakannya belum tahu karena dokter masih rapat, kalau nggak semalam hari ini. Nanti hari Senin atau hari Selasa saya nanti
call sama dokter yang dari RCM, tanya-tanya bagaimana sedapat,nya dan mudah-mudahan kelanjutannya itulah yang terbaik diberikan Tuhan untuk kesembuhan suami saya ini, Pak. Apapun nanti yang dibilang dokter harus begini, harus begitu, puji Tuhan, itulah jalan Tuhan menyembuhkan suami saya, sehingga saya bisa cepat pulang dan bertemu sama anak. Anak juga udah rindu, Pak. Ya, saya Iya, berdoa, saya minta doa, Pak, supaya apapun keputusan dokter, biarlah itulah yang diberikan Tuhan yang terbaik, Pak. Dan iya. saya juga minta doa supaya dicukupkan segala biaya-biaya, Pak. Udah sebulan di sini, Pak. Iya. Iya. Heeh. Baik, Ibu. Ini perjalanan dari Batam ke Jakarta. Naik apa, Bu, tadi? Kapal laut Naik atau pesawat, pesawat? Pak. Naik Wah. pesawat. Jadi dari bandara langsung menuju ke Iya, rumah IGT. sakit. Ah, Iya. oke. Ya, ini Bapak ternyata punya sejarah sakit yang sebelumnya juga luar biasa, yang di kepala ini. Apa Iya. tumor atau cancer? Tumor. Tumor, Tumor. tapi nggak ganas. Oh, itu dioperasi atau Dioperasi, Pak. Diambil diangkat? tumornya, diangkat, tapi tumornya itu lengket di batok, sehingga Mm-mm. batoknya itu diambil sedikit, Mm-mm. digantilah batok itu sama tetanium. Jadi Wah, dia 2 kali operasi itu di bulan 7 sampai bulan 8 bulan 7 sama bulan 8 2019 dia angkat tumor. Di bulan 10 di tahun yang sama 2019 pasang batok di kepala namanya tetanium. Jadi ini iya. batok yang sebelah sini, Pak. Mm-mm. Ini enggak batok kepala lagi, tetanium namanya, seperti stainless gitu, Pak. Iya. Ini kalau zaman dulu ada film Bionic, ini Bionic juga ini rupanya ya. Jadi Ya. kepalanya sudah Mm-mm. ada gangguan nggak dari operasi yang di kepala ini? Daya Kalau ingat, gangguan nggak pernah drop dia, Pak. Ya pusing-pusing oke. biasa lah, pusing-pusing. Ah, daya ingat masih bagus, Masih saya ingat. oke. Apalagi Ya. uang, ingat kali, Pak. Oh iya, itu bikin sehat ya Pak ya. Iya, Pak Halomoan. Nah ini kita dengar sedikit suara Pak Halomoan. Pak, tes ya Pak ya. Bapak punya anak 3 perempuan. Siapa aja namanya Pak? Masih ingat nggak Pak? Yang paling besar si Tua, Ah, si Clara, yang nomor 3 si Triangel. wah, nomor 3 pasti Tri ya Pak ya. Ya, Malaikat ketiga ya Pak ya. Oke, ya. Eh, Waktu Bapak menjalani masa-masa pengobatan kan tidak mengenakan ya, baik waktu di kepala maupun saat ini. Ya, dan saya percaya menghadapi masa-masa pengobatan ini juga banyak pergumulan. Apa yang terberat buat Bapak ketika operasi di kepala kemarin ataupun yang saat ini Bapak jalani? Yang terberat sakitnya atau biayanya atau rindu sama anaknya? Yang mana yang terberat buat Bapak? tiganya Pak. Rindu sama anak, apalagi yang paling bontot kan, paling apa Kecil kali kan, ya. bapaknya kan, Eh, semua lah ketiganya itu. iya, ini 3 anak Yang perempuan. punya percaya Ah, atau sembuh iya, akan dipercepat. iya. Biasanya anak perempuan dekat dengan bapaknya ya. Apalagi tiga-tiganya nih nempel semua sama bapaknya. Kangen bapaknya luar biasa. Ya, sudah 1 bulan ya, 1 bulan di Iya, Jakarta. Pak. Tanggal Ya, 23 kemarin 1 bulan. ya sudah 1 bulan lebih ini. Ya, udah kangen pulang. Nah, apa yang membuat bapak dan ibu ini mau bersaksi? Padahal biasanya kan pasien-pasien bilang, saya kan belum sembuh. Kenapa saya harus bersaksi? Begitu. Kenapa? Ibu kenapa mau bersaksi? Karena eh, kenapa Karena, saya mau bersaksi? Karena sebelum sakit, Heeh, penyertaan Tuhan menyertai kami selalu. iya, Apalagi dia sakit, apalagi di Jakarta ini, Pak. heeh,
mohon maaf Pak ya, kami berangkat ke Jakarta ini dengan donasi dari keluarga, marga-marga Pak. Kalau Iya. uang nggak ada Pak, terus terang, Hmm. terang karena cuman eh, namanya juga di Batam juga hidup ya untuk makan aja anak-anak sekolah ya puji Tuhan. Jadi berkat Tuhan memang luar biasa untuk kami ke Jakarta ini Pak. Berkat Tuhan yang 2019 lalu luar biasa, ini super luar biasa Pak, super luar biasa. Banyak eh, saudara-saudara, banyak keluarga yang membantu kami. Makanya saya Puji kemarin Tuhan. juga permisi dari keluarga-keluarga dari kumpulan, saya bilang kami ini berangkat dari Batam ke Jakarta karena cinta kalian semua yang memberangkat kami dengan kebaikan kalian, memberikan kami donasi. Iya. Itu yang apa Pak. Jadi saya kemarin sebelum berangkat sudah diponis ke Jakarta, saya udah donnya apa yang mau dipakai Tuhan? Apa yang mau dibawa ke Jakarta Tuhan? Kenapa harus ke Jakarta? Kenapa kami bikin Tuhan ke situ? Biaya dari mana? Tapi puji Tuhan Pak, banyak banyak berkat. Amin. Kebetulan kami Ya, di sini ya, banyak cara berkat Tuhan ya Tuhan. Bu ya. Iya, Banyak iya, cara Tuhan memberkati iya, Ibu dari Batam sampai di iya, Jakarta iya, dan benar dan Pak. pastinya tidak pernah terpikir bisa tinggal di rumah singgah SOS Iya, Jakarta benar, ya. benar, Ya. benar. Gratis semua Bu? Makanya, Gratis itulah semua? Pak, Tidur gratis Pak, gratis? Gratis? tidur gratis, ke toilet gratis. Iya, Eh, toilet biasa ke, Jakarta bayar ya Bu ya. Ini gratis. iya, Oke, makan bagaimana? kalau makan kadang kita ya patung-patungan Pak, kita pengen masak ini, kadang ada itu Oh, dari beras ada donatur di sana ada banyak juga ya. ya. Donatur-donatur luar biasa ya. Iya, banyak Pak, banyak. Nanti, Kadang ada donatur kasih kita nasi kotak, kue-kue oh, kayak kemarin dibawa wah, Ibu Cencen Pak, itu ibadah di ah, sini kami terima. Ibu ya, Cencen bawa mie, wah walah. luar biasa ya. Berkat Itu Tuhan melimpah. sempat-sempatnya Ibu Cencen bawa makanan. Iya, Padahal iya, kita ya. sudah diberkati dengan firman Tuhan lagi. Puji Tuhan ya. Jadi Tuhan pelihara luar biasa. Ya, Iya Pak. Tuhan pelihara luar Jadi biasa sampai saat ini. Itu yang membuat ibu mau bersaksi iya, karena Tuhan iya, menyertai ibu iya luar benar. biasa. Karena Ya, kita memberikan kesaksian bukan karena harus sembuh Pak. Di betul. perjalanan sakit ini nanti kita diberikan Tuhan berkat sampai sembuh. Nah, di Amin. ending-endingnya ini lah nanti lebih luar biasa Pak, di kesembuhan Betul. ending-endingnya. Nah, itulah Endingnya makanya, itu lihat nanti ya. iya, Eh, Ya, udah dua oke. kali saya bersaksi. Ya, baik Bu. Eh, saya mau tanya ayat Alkitab yang menguatkan ibu di tengah pergumulan sakit suami terkasih ini apa, Bu? Ayat ini Pak, di Ratapan 3 ayat Heeh, 24. apa itu? Di Ratapan 3 ayat 24, beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin.